untuk selamanya. Dia tidak pernah berubah. Itulah sebabnya dikatakan percaya saja. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah penawaran Tuhan Yesus. Terimalah tawaran Tuhan Yesus saat ini untuk hidup. Saudara yang dikasihi, tidak ada suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Tidak ada suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan. Semua masalah dapat diselesaikan. Semua sakit penyakit dapat disembuhkan. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya saudara yang miskin supaya menjadi kaya oleh kasih karunia-Nya dan anugerah Tuhan itu dinyatakan dengan kemiskinan. Yang kaya rela menjadi miskin supaya saudara yang miskin itu menjadi kaya. Kasih dan kemurahan daripada Tuhan ada di dalam kehidupan saudara sekarang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan hendaknya engkau khawatir tentang apapun juga di dalam kehidupan. Janganlah pernah engkau khawatir tentang hidupmu. Percayalah. Nyatakanlah segala keinginanmu itu hanya di dalam doa dan ucapan syukur. Allah yang melampaui segala akal itu akan memberikan kepadamu roh damai sejahtera, tinggal diam di dalam hatimu dan di dalam pikiranmu. Akan dituntun oleh Tuhan, akan dipimpin oleh Tuhan. Jangan biarkan hatimu cemas, jangan biarkan hatimu mendapatkan keraguan, jangan biarkan hatimu ada di dalam keraguan. Bukalah mata hatimu sekarang. Bukalah mata hatimu sekarang. Terimalah kehadiran Tuhan Yesus ada dalam kehidupan saudara sekarang. Bagi Tuhan tidak ada barang mustahil. Bagi Allah tidak ada barang yang mustahil. Yesus sanggup membangkitkan engkau dari ketidakberdayaan. Manusia yang sudah mati namanya Lazarus 4 hari sudah ada di dalam tubuh. Namun Tuhan Yesus katakan, Lazarus, bangkitlah engkau dari kubur. Maka Lazarus bangkit dari kubur. Itulah saudara yang dikasihi. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah. Terima tawaran Tuhan saat ini. Tuhan ada di depan saudara. Sekarang Tuhan ada di depan hati saudara. Tuhan Yesus berkata, aku sedang berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku, orang itu membukakan hati, membukakan pintu, aku akan masuk dan makan bersama dengan dia, dia bersama dengan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sedang ada di depan pintu hati saudara. Bukalah pintu hati. Terimalah kehadirannya, terimalah kasihnya, terimalah kemurahannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia rela menderita oleh karena dosa dalam perbuatan manusia. Rela untuk menebus saudara dari dosa yang saudara alami dalam kehidupan ini, dari nenek moyang saudara hingga sampai segala kehidupan saudara. Maka Tuhan Yesus, Allah yang datang menjadi manusia, yaitu
Dia datang sebagai firman yang telah menjadi manusia. Dia rela mati di kayu salib untuk menanggung dosa manusia, menebus saudara, menebus manusia dari dosa dengan kematian di kayu salib. Itulah saudara yang dikasih Tuhan. Dia mengantarkan dalam kehidupan saudara ketika Yesus mati dan pada hari yang ketiga dia bangkit, maka disitu menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dialah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Tuhan Yesus mengatakan, aku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga, sesuai dengan tercatat di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18. Segala kuasa di bumi dan di surga telah diberikan kepada segala mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ingatlah, aku menyertai-Mu sampai kesudahan akhir zaman. Aku menyertai engkau, saudaraku yang setia. Karena Tuhan Maha hadir dalam kehidupan kita. Tuhan Maha hadir dalam kehidupan saudara, di mana saudara berada sekarang. Tidak ada yang tidak dapat dijangkau. Tidak ada yang tidak dapat ditemui. Tidak ada yang tidak dapat ditemukan. Sekalipun saudara ada di tengah hutan, sekalipun saudara ada di tengah pedalaman, sekalipun saudara ada di tengah-tengah kerumunan yang sangat besar, saudara membutuhkan Tuhan. Kalau saudara membutuhkan Tuhan, hei kau yang sakit, engkau yang ada kelemahan, saudara mengalami kelemahan, inilah Yesus datang. Inilah Yesus datang. Dan Yesus sudah datang kepada Musa. Saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup. Percayalah Yesus sanggup untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Kita ingat saudara yang dikasih Tuhan, seorang pendana, orang perempuan pendana 12 tahun lamanya, sudah menghabiskan segala harta dan kekayaan kehidupannya, habis untuk berobat kemana-mana. Tetapi kemana-mana dia lakukan, dia lakukan. Namun saudara, dia dikasih Tuhan, ketika dia mendengar Yesus ada, Yesus datang, maka dia berkata, asal ku jangan jubahnya saja, maka aku akan sembuh. Ketika perempuan ini mendekati Tuhan dan menjawab jubah daripada Tuhan Yesus, seketika itu juga pendarahan berhenti dan sembuh, dan Tuhan memberikan kesembuhan. Tuhan dapat lakukan. Tidak ada yang tidak dapat. Tidak ada yang tidak dapat disembuhkan. Semua sakit apapun juga. Kalau saudara sekarang mengalami ada yang sakit kanker, saudara mengalami kanker payudara, percaya, Roh Tuhan sekarang sedang menjamah hati saudara sekarang yang saudara saat ini saudara datang. Engkau telah dibebaskan dari kanker. Engkau telah dibebaskan dari sakit penyakit. Karena Yesus datang
saudara penyakit. Tapi Yesus datang untuk membebaskan orang yang terbelenggu oleh karena dosa, oleh karena sakit penyakit, oleh karena segala permasalahan. Maka Tuhan sanggup, Yesus sanggup, Yesus dapat lakukan itu semuanya. Sekarang datang dan sekarang terima Yesus. Sekarang dan saudara percaya, buka hatimu dan percaya. Rendahkanlah hatimu, rendahkanlah dirimu di bawah hati Tuhan yang baik. Tuhan akan mengangkat engkau, Tuhan akan mengangkat engkau, Tuhan akan sembuhkan dalam kehidupan saudara. Tawaran Tuhan. Dan Yesus ada di depan hati saudara. Terima kasih. Dalam hidup saudara lihat di mana-mana orang sedang melakukan berusaha, baik itu pihak pemerintah, baik itu pihak swasta, dia melakukan dengan upaya untuk membebaskan dari segala kelemahan yang mereka alami dalam kehidupannya. Mungkin dengan cara-cara yang mereka lakukan, dengan membuat BPJS. Itu bagi mereka. Tapi bagi saudara yang percaya, tidak perlu saudara dengan BPJS. Yesuslah BPJS-nya. Yesuslah penyembuhnya. Yesuslah yang memberikan engkau kelepasan. Apa saudara terikat oleh belenggu kuasa yang jahat? Rantai-rantai, belenggu-belenggu yang mengikat dalam kehidupan saudara sekarang, lepas. Terima Yesus. Terima Yesus. Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya. Bukalah hati sekarang. Berilah. Hidupmu dibebaskan oleh Tuhan. Hidupmu dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh Darahnya Domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya oleh darahnya Domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Imanmu itulah yang menyembuhkan. Ya, imanmu di dalam Yesus itulah yang melepaskan segala problem masalah dalam kehidupan saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Segala perkara kita dapat tanggung ini bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan katakan, Allahku ya akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya hanya di dalam Yesus Kristus. Maka engkau telah dibebaskan, engkau telah diberkati, engkau sudah diberkati sekarang. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya Domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Kau dengar akan firman Tuhan saat ini. Engkau yang ada di rumah sakit. Engkau mungkin ada yang ada di dalam rumah yang sulit saudara dijangkau oleh
Tuhan datang menjemput. Tuhan melepaskan engkau dari ikatan belenggu sakit penyakit. Mungkin saudara mengalami kelemahan. Mungkin saudara mengalami kekurangan. Yesus datang sekarang. Yesus sudah datang dalam hati orang yang percaya. Tuhan sanggup. Tuhan mengubahkan. Yesus sanggup mengubahkan dalam kehidupan saudara. 5 roti dan 2 ikan. 5.000 orang makan dengan kenyang. 12 bakul sisanya. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasih Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Ingat saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ketika seorang janda sarpat yang hanya memiliki tepung segenggam dan minyak dalam buli-buli. Ketika air datang, ibu, berikanlah aku minum. Diberikanlah minum. Dan katakan, dia berkata, ibu, berikanlah aku roti. Bagaimana mungkin Tuhan aku bisa memberikan ini buatkan roti untuk Tuhan. Sedangkan yang ada tepung hanya segenggam dan minyak dalam buli-buli. Mustahil ini aku buat. Setelah aku buat maka aku akan mati. Buat anakku, buat aku dan anakku setelah aku makan aku akan mati. Tapi Elia berkata, percayalah, ibu janda sarpat, buatlah roti bagiku setelah ibu bagi kamu dan anakku. Setelah dibuatnya saudaraku yang dikasih Tuhan, janda sarpat ini tidak menjadi mati, tetapi dia hidup selama-lamanya hingga sampai turunnya hujan. Karena tidak ada hujan selama 3 tahun. 2 tahun. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara jangan membayar bagaimana. Ternyata sekarang tepung dalam segenggam itu dan minyak dalam buli-buli itu dibuat. Dia percaya, dia lakukan apa yang dikatakan oleh Allah. Maka tepung itu tidak pernah habis dan tidak pernah berhenti hingga sampai datang hujan. Berapa tahun saudara membayangkan? Luar biasa. Kuasa Tuhan itu dulu, sekarang, dan untuk selamanya. Tidak akan pernah berubah. Oh, sekarang orang berlomba-lomba anaknya disekolahkan dokter supaya menjadi seorang dokter bisa menolong seseorang. Itu baik, itu baik. Tidak salah. Tapi ada dokter di atas segala dokter. Itulah Yesus namanya. Dia dokter dari segala dokter. Mujizat itu masih ada. Mujizat itu masih ada. Mujizat yang dahulu itu sampai sekarang dan untuk selamanya tidak pernah berubah. Karena Tuhan itu penuh dengan kuasa. Asal saja engkau percaya, bagi Tuhan tidak ada barang mustahil. Ada yang sakit tidak dapat disembuhkan? Apakah ada orang mati yang tidak dapat dibangkitkan? Sudah dibuktikan, Lazarus sudah dibangkitkan oleh Tuhan. Naaman sudah disembuhkan dari mustahil. Yang lebih lesu, yang berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kuasa,
Saudara yang dikasih kata, pikulah aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak ada orang yang mengalami ketenangan jiwa kecuali orang yang mengundang Yesus Kristus dalam hidupnya. Karena Tuhan datang mengatakan, aku datang memberikan kepadamu damai sejahtera, bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera dalam. Kutinggalkan kepadamu damai sejahtera, kuberikan kepadamu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah sebabnya saudaraku yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada sekarang, saudara ada bersama dengan kami di tempat ini, berarti saudara ada bersama dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sedang melawan saudara. Jangan berharap kepada manusia, berharaplah kepada Tuhan yang penuh kuasa. Dialah Tuhan Allah yang telah menjadi manusia. Berharaplah kepada Dia. Kalau saudara berharap kepada manusia biasa, manusia tidak lebih daripada hembusan napas belaka. Tapi saudara berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sedang memberkati hidup saudara sekarang. Kalau pencuri datang untuk mencuri dan membinasa, tapi aku datang supaya saudara menjadi hidup. Hidup itu dipenuhi dengan kelimpahan, hidup itu dipenuhi dengan kasih, hidup itu dipenuhi dengan sukacita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah namanya hidup. Ada gairah, ada kuasa. Itu namanya hidup. Tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan yang ada padaku untuk kamu, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh harapan masa depan yang penuh dengan kegembiraan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus berfirman, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, orang itu sudah pindah dalam maut ke dalam hidup. Mereka tidak perlu dihukum, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terimalah Yesus. Terimalah Yesus. Terimalah Yesus. Undanglah Yesus dalam hidupmu. Undanglah Yesus dalam hidupmu. Keselamatan itu ada hanya iman di dalam Yesus Kristus. Itu bukan hasil usahamu, tetapi itu adalah pemberian Allah. Engkau diselamatkan itu karena iman dalam Yesus, maka engkau selamat. Pasti ada kepastian, bukan mudah-mudahan. Bukan mudah-mudahan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat selamat kecuali yang di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 sudah dikatakan. Itulah sebabnya di bawah kolong langit, di atas bumi ini tidak ada nama yang olehnya manusia diberikan kepada manusia yang olehnya dapat selamat kecuali hanya dalam Yesus, maka engkau akan selamat. Dia yang akan menghakimi orang yang hidup dari mati pada kejam. Dia akan datang kembali. Dia sudah datang dan dia sudah datang, akan datang kembali menjemput saudara. Yang percaya, maka terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Maka engkau menjadi orang bebas, engkau menjadi orang yang mati
merdeka, milik kepunyaan Tuhan, tidak lagi diperbudak oleh dosa, tidak lagi diperbudak oleh dunia, tapi saudara adalah menjadi warga kerajaan Allah. Saudara menjadi warga kerajaan Allah. Itulah sebabnya saudara sudah dicatat sebagai warga kerajaan Allah. Bukan saudara dicatat sebagai warga kerajaan yang di atas. Tapi saudara bukan menjadi bukan warga kerajaan, bukan warga dunia, tapi saudara diangkat menjadi milik kepunyaan. Itulah sebabnya saudara tidak perlu takut dan tidak perlu ragu dalam kehidupan saudara. Terimalah Yesus. Terimalah Yesus. Terimalah kesembuhan. Terimalah pemulihan. Engkau yang sakit disembuhkan. Engkau yang lemah dikuatkan. Datanglah dengan nama